nggak enak ya kalau waktu kita terbuang sia-sia seperti yang saya alami ini gini-gini ya kan. Selama 2,5 tahun saya di sini, bahkan nanti masih ada hukuman yang harus saya jalani lagi. Jadi pesan saya buat generasi muda, rajin ibadah, rajin sholat, deketin diri sama Allah supaya imannya kuat, nggak goyang gitu ketika jalanin hidup dalam keadaan susah seperti apapun, kita tetap bersyukur. Pesan saya ya, jauhin narkoba. Saya Budi Rifandi, kasus saya 114, narkotika, sabu. Saya lahir Jakarta 11 Januari 1987. Saya di sini udah 2,5 tahun lebih ya kayaknya. Awal saya ketangkap 2019 Maret. Saya mulai tertarik sama gitar itu sejak SMP. SMP duduk di bangku kelas 1. Jadi di SMP itu kan ada persami ya, perkemahan Sabtu dan Minggu kadang. Di sana saya lihat teman-teman ada yang main gitar, ngumpul-ngumpul gitu kan, asik gitu. Saya pikir enak kalau saya bisa main gitar. Akhirnya saya mau belajar, sekedar bisa aja tadinya. Tapi sesudah bisa lanjut aja gitu, saya jadi hobi. Dulu saya suka lagu Dewa sih, Dewa awalnya, Dewa, Stinky itu zaman tahun 95 ya. Saya dengerin 96, 97. Akhirnya Ceylon Seven, akhirnya setelah suka ngeband, ya banyak lagu akhirnya saya denger. Saya ngeband waktu SMA, ngeband sama teman-teman sekolah, terus sama teman-teman di rumah juga saya ngeband. Awalnya saya terlibat ke dunia narkoba tuh lingkungan pergaulan. Kebetulan lingkungan daerah saya hampir sebagian anak muda angkatan saya dulu pemakai narkoba. Jadi dari situ saya mulai mengenal narkoba dan saya mulai mencicipi. Akhirnya saya berhenti total dan saya terlibat bisnis narkoba ini. Ya saya udah berhenti, cuma karena saya pikir saya butuh pemasukan lebih, ya akhirnya saya tergiur dengan jalur yang salah ini. Jadi saya sempat menyelami dunia narkoba, saya sempat menyelami dunia malam juga, tapi selepas itu saya berhenti
karena saya bekerja juga, saya mungkin butuh uang tambahan waktu itu kan. Jadi saya terpaksa, menurut saya walaupun itu salah saya ambil, dan sekarang saya sadarin itu salah karena lingkungan saya hampir sebagian teman-teman saya terlibat narkoba, dan dari teman juga saya mendapatkan jalur itu. Akhirnya ya seperti ini, saya ikut bisnis itu, akhirnya saya ketangkep, saya ada di sini. Awalnya saya ditawarin mau jalanin bisnis ini nggak gitu sama kawan saya. Akhirnya saya belajar sama dia, dan caranya jadi janjian di mana, akhirnya saya tempel di suatu tempat, saya taruh gitu geletak, nanti ada yang ngambil, si pembelinya itu dia ngambil. Jadi seperti itu aja sih. Bicara keuntungan lumayan kalau kita nggak make ya, lumayan. Tapi kalau kitanya juga make, ya untungnya mungkin habis buat pakaian aja sih. Di luar saya udah berkeluarga, kebetulan baru membina rumah tangga, akhirnya saya dipisahkan. Anak saya perempuan, usianya 3 tahun kurang lebih. Namanya Kenara Putri Rifandi. Kenara Putri Rifandi. Harapan saya bisa berkumpul, ketemu saat ini. Kebetulan saya waktu itu kan baru membina rumah tangga, dan istri saya mengandung usia 7 bulan. Saya pikir saya butuh biaya, akhirnya saya jalanin bisnis narkoba ini dengan tujuan saya mendapatkan uang yang lebih, dan akhirnya saya tertangkap ketika anak saya usia 7 bulan dalam kandungan. Setelah itu saya kangen banget, saya nggak bisa ngeliat dia lahiran waktu itu karena posisi saya kan sudah ada di penjara. Saya pikir saya di penjara akan gimana gitu, terkurung kan, bayangan saya hilang kebebasan. Ternyata saya di sini masih ada kesempatan buat megang gitar, bermain gitar lagi untuk ngisi waktu luang saya, dan alhamdulillah keisi. Jadi pikiran kangen saya, pikiran jenuh saya, bosan saya, itu musuh terbesar di sini kan ya buat saya. Dengan gitar, saya bermain gitar, akhirnya sedikit terobati sih. Ya ada pesan sedikit dari pengalaman saya. Nggak enak ya kalau waktu kita terbuang sia-sia seperti yang saya alami ini, gini-gini ya kan. Selama 2,5 tahun saya di sini, bahkan nanti masih ada hukuman yang harus saya jalani lagi. Jadi pesan saya buat generasi muda, jauhi narkoba. Keluarga saya ya, adik saya, ponakan saya, rajin ibadah, rajin sholat, deketin diri sama Allah supaya imannya kuat, nggak goyang gitu ketika jalanin hidup dalam keadaan susah seperti apapun. Kita tetap bersyukur. Pesan saya ya, jauhin narkoba.